Shalom, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, puji Tuhan. Kita ketemu lagi di program kita Ngopeni Iman setiap Rabu. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi kita akan memuji namanya seperti yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu. Kita akan memuji nama Tuhan bersama, merenungkan sabda Tuhan bersama, dan kita akan berdoa bersama-sama. Marilah kita pujikan apapun juga menimpamu, Kidung Jumat 438. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Kita pujikan lagi, sekali lagi bait yang pertama saja. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Ya, kita meyakini Tuhan senantiasa menjaga setiap kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pun kita secara pribadi. Di Ngopeni Iman kita kali ini cukup istimewa. Kenapa? Karena saya tidak akan sendirian. Saya akan mengundang rekan saya untuk menemani saya berefleksi tentang firman Tuhan. Firman apa yang hendak kita dengarkan? Suara Tuhan apa yang hendak disuarakan kepada kita sekalian? Sebab itu kita sabar dulu. Sebelum mendengarkan firman, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau senantiasa memegang tangan kami, Engkau menggandeng kami, Engkau yang menguatkan kami di tengah segala situasi. Dan kami percaya ini adalah cara Tuhan memelihara setiap kami, ini adalah cara Tuhan menuntun setiap kami, dan biarkanlah ya Tuhan melalui Ngopeni Iman ini, Tuhan senantiasa boleh bersuara kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, merenungkannya, dan juga memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang akan menemani saya pada saat ini? Ini dia. Ya, tidak seperti minggu-minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak sendirian. Pada saat ini saya ditemani oleh rekan saya, hamba Tuhan, dan wah, kalau saya nggak asik kalau yang memperkenalkan dirinya. Mungkin beliau sendiri ya, boleh memperkenalkan diri. Monggo. Salam dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara. Senang bisa bergabung dalam kegiatan GKI sepanjang lagi, begitu ya. Di tengah segala keadaan hari ini, saya Pendeta Yohanes Putra Pratama dari GKI Emmaus. Gitu. Terima kasih, Mas Nanda sudah diajak bergabung dalam Ngopeni Iman ya. Ya, program yang mantap. Mantap atau tidak Bapak Ibu ya, saya tidak. Tapi ketika kita mencoba merenungkan firman Tuhan, pasti kita dimantapkan dalam kehidupan kita. Dan untuk info saja, beliau ini Pendeta Yohanes ini rekan kuliah, rekan satu angkatan, karena beliau diberkahi dengan akademis yang lebih baik, jadinya jadwalnya lebih baik. Sudah pendeta duluan.
tempat saya untuk bertanya. Jadi tidak salah atau tidak berlebihan kalau saya ingin bersama-sama menggali bersama Mas Yohanes apa sih yang hendak kita obrolkan. Obrolkan di tengah sesuatu yang diobrolkan masyarakat terus-menerus, yakni corona. Kok kayaknya agak Membaca, berat ya Mas ya, ngomong corona itu sudah berat ya. membaca tulisan itu atau ngomong saja jujur saja itu bosan. Kalau saya sih bosan. Nggak tahu Mas Yohanes bagaimana sih? Ya, saya sendiri juga menemukan kebosanan dalam kata-kata itu dan pembahasan-pembahasan tentang itu gitu ya. Karena jemaat saya pun juga menyampaikan gitu ya. Wah, mulai bosan, Pak, gitu. Mulai bosan, Mas, mulai bosan gitu dengan COVID gitu. Tapi nggak salah kan? Saya rasa bukan salah atau benar ya, tapi ini sebuah perasaan yang wajar timbul di tengah kegiatan yang sedemikian berulang, lalu kemudian juga media mengulang-ulang berita, belum lagi bumbu-bumbu yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber ya, yang nggak tahu antara sumber yang benar maupun tidak. Ya, betul. Nah, di tengah adanya teori-teori yang berkembang, ya itu kan belum tentu kesahihannya atau validitasnya itu kan tidak. Tapi satu yang valid, satu yang sahih adalah ini adalah firman Tuhan. Nah, pada saat ini di tengah kondisi ini, mau kita bertanya kepada Pendeta Yohanes bagaimana atau apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita gali lebih dalam, kita refleksikan. Mungkin dari cuplikan ayat atau perikop atau kisah dalam Alkitab. Monggo, mungkin bisa dibacakan. Saya yakin sebetulnya Mas Nanda maupun jemaat-jemaat juga bisa merefleksikan dengan baik ya setiap firman Tuhan yang ada, karena Alkitab kita ini kan kaya dengan ayat-ayat yang menguatkan kita menghadapi tantangan hidup begitu ya. Tapi ambil satu contoh saja gitu ya, hari ini kita bisa melihat dalam 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 sampai 5. Sebuah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ya. 2 Tesalonika 3 ayat 3 sampai 5 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Nah, ayat-ayat ini menarik sekali karena Paulus berpesan pada jemaat yang pastinya juga punya tantangan tersendiri, begitu ya, untuk setiap hari itu bisa atau kembali mencari dan pastinya akan mendapatkan, mengenali kasih Allah dan ketabahan Kristus. Pesan yang kuat menurut saya untuk kita menghadapi tantangan hari ini. Mengapa kok sampai Paulus menuliskan tentang ketabahan Kristus? Kenapa itu? Ya, jadi ketika kita menghadapi tantangan itu seringkali terus tantangannya adalah kita menjadi putus asa begitu ya. Tapi kalau kita mengenali kasih Allah, kita akan punya pengharapan. Nah, kenapa disebutkan soal selanjutnya ketabahan Kristus? Karena Kristus itu kan model buat kita. Teladan gimana seseorang menjalani hidup dengan penderitaan, dengan tantangan. Kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus ketika berkarya di bumi ini menghadapi banyak tantangan gitu ya, dari orang-orang dan keadaan saat itu begitu. Dan dia tabah melakukannya, dia menjalaninya dengan tekun karena dia sedang mau menjalankan misi Allah gitu ya, untuk menyelamatkan dunia. Nah, kita bisa melihat Kristus sebagai model, sebagai teladan bagi kita. Tapi kalau kemudian ada yang ngomong begini gimana? Loh, tapi itu kan Tuhan Yesus. Saya kan bukan Tuhan. Nah, ayo. Ada kan yang ngomong gitu? Pernah ya, ada dengar gitu? Ada kan? Oh ya, sering. Gimana itu? Tuhan, Kristus itu Tuhan. Kita gimana? Nah, ini muatan kata tabah pada khususnya pada surat Tesalonika ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa ketabahan Kristus itu mestinya tidak hanya kita lihat sebagai model, teladan, tapi juga sebagai modal. Menarik.
bukan hanya model, tapi Heeh. modal. Modal. Modal yang Modal bagaimana apa ini? maksudnya? Modal untuk kita gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat Kristus, kita punya contoh nih gitu. Terus kemudian selain itu kita bilang, oh kita manusia, kita nggak bisa. Nah, Kristus itu sendiri akan memberikan kepada kita di dalam diri kita itu kemampuan, itu kuasa gitu ya. Melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, kita akan diberikan kuasa yang sama dengan Kristus untuk tabah, tekun, menjalani kehidupan yang mungkin harus menghadapi tantangan seperti hari ini. Gitu. Iya. Atau mungkin kalau saya punya pandangan begini bagaimana? Bagaimana kalau memang tujuan Allah dalam diri Yesus untuk turun ke dalam dunia itu untuk menghentikan alasan-alasan untuk mengatakan, ya saya kan manusia, dia Tuhan. Loh, dia jadi manusia yang benar-benar manusia yang merasa lapar, dia yang juga menderita, dia yang terjatuh, tetapi dia mampu menjadi model. Ya tadi model yang pertama, tapi bukan hanya model, tapi juga apa? Modal. Modal, iya. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk kita mengatakan bahwa dia kan Tuhan, saya tidak. Ya memang kita punya perbedaan di sini, tapi kekuatan tadi ya Yesus memberi. Ya, kalau kita sendirian memang tidak bisa, tapi ketika kita melihat lagi kepada Kristus, kita kembali lagi kepada Dia, maka ada kuasa dari Dia yang membuat kita bisa, gitu. Sehingga tidak ada alasan. Gitu. Itulah ketabahan Kristus. Menarik ya. Ya walaupun bahasan COVID ini ya, meskipun sudah bosan. Gimana? Nah ini ketabahan ini mesti dipelihara bersama, Mas Nanda. Jadi nggak bisa kalau kita punya sendirian gitu. Makanya ini penting seperti ini ya, mengopeni iman ini bukan hanya tadi Mas Nanda bilang, oh saya jadi tempat bertanya Mas Nanda, tapi buat saya juga sebaliknya kan, Mas Nanda jadi tempat bertanya buat saya gitu. Nah di situ kan ada sharing gitu ya. Nah, ketabahan ini pun perlu di-sharingkan, perlu dibagikan dengan orang-orang terdekat. Dan kalau kita ngomong ngopeni iman di komunitas GKI Sepanjang ya berarti harus dipelihara bersama sebagai komunitas. Ya di Sepanjang, ya di Emmaus, ya di GKI secara umum gitu ya. Bahkan kita bersama-sama sebagai umat percaya. Berarti ketabahan ini bukan perkara personal saja. Betul begitu. Tapi lebih ke komunal, bersama. Iya. Personal dan komunal, jadi mesti dirawat bersama dengan komunitas. Berarti kalau kita tahu ada yang sedang tidak tabah, tugas kita adalah solid untuk menguatkan supaya bersama-sama menjadi tabah, begitu ya? Iya, mesti ditolong supaya nggak jatuh pada keputusasaan gitu ya, terus kemudian ketakutan yang berlarut gitu. Kalau ketakutan berlarut itu kan hasilnya wujudnya bisa kebencian, bisa ketidakberdayaan, ngelokro gitu ya. Nah itu kita mesti tolong gitu bersama-sama, bertolong-tolongan di dalam tubuh Kristus. Berarti memang Bapak Ibu ngopeni iman ini memang apa istilahnya? Ya mungkin sangat tepat ya untuk kondisi saat ini, dan memang program ini muncul karena keterbatasan kita, sehingga ya benar kita harus ngopeni bersama-sama. Sehingga ini bisa kita bagikan kepada siapapun bahwa tadi kalau Mas Yohanes mengatakan wajar kalau kita bosan, tapi kita tetap harus tabah menjalani ini semuanya dalam hidup sehari-hari kita. Karena konteks 2 Tesalonika ini adalah pada saat itu orang banyak berbicara tentang nanti akhir zaman tuh begini loh, nanti kiamat itu begini. Akhirnya orang-orang takut akan hal-hal yang sifatnya nanti, future-nya, ya, hal-hal yang bentuknya itu masa depan, bikin takut. Kayak ini sekarang bertanya, COVID ini selesainya kapan? Itu membuat kita lupa apa yang harus kita lakukan hari ini, siapa yang harus kita tolong hari ini, apa yang harus kuusahakan hari ini. Mungkin demikian. Karena kan ketabahan itu bukan diam kan? Iya, nah memang salah satu bentuknya adalah dengan diam di hari ini gitu ya, karena kan kita harus menjaga
jarak fisik gitu ya. Tapi ya diamnya kita hari ini itu kan apa ya Mas ya istilahnya ya, kita bukan hanya kita itu pasif sebetulnya, ini bentuk aktif kita loh gitu ya dalam merawat kehidupan, menjaga supaya semua masih bisa bertahan hidup dan terus juga bersama-sama hidup dalam kesehatan gitu ya, itu dengan cara diam. Maka diamnya kita ini bukan diam yang pasif gitu ya, terus nggak ngapa-ngapain, terus jadi orang yang tidak beriman, bukan, justru orang beriman yang sedang secara aktif apa ya istilahnya, melakukan perlawanan kali ya kalau ekstrimnya kata-katanya gitu ya. Jadi melawan dengan cara yang tanpa kekerasan tapi dengan cara diam. Ya, berarti memang diam kita di rumah atau adanya tagar stay at home itu bukan perkara kita diam dan menyerah dengan keadaan, tidak. Tapi justru kita itu sedang berjuang. Kenapa? Diam itu menjadi sulit. Bayangkan saja Bapak Ibu, biasanya kita mau ke mall kemanapun bebas, kita pegang barang apapun bebas. Sekarang apa-apa jadi parno. Misalkan jalan itu kemana mau pegang apa, sampai misalkan buka pintu supermarket kecil gitu aja sekarang pakai siku gini semuanya. Dan untuk menahan diri untuk tidak keluar, untuk tidak melakukan sesuatu yang biasanya kita lakukan itu kan perjuangan, betul kan? Iya, betul. Dulu kan kalau misalnya kita waktu di kampus ya, di asrama atau di kontrakan, kebetulan kami sekontrakan, sempat sekontrakan. Nah, kan kalau minum aja setelah futsal kan kita, oh sudah pakai gelas yang sama atau botol yang sama. Sekarang aduh, mungkin nggak bisa seperti itu. Nah, ya itu mungkin yang dinamakan apa ya, istilahnya new normal. Kita bukan tentang kita itu hidup baru seperti yang kita pahami dalam kekristenan, bukan, tapi tentang sebuah kenormalan yang baru itu ketika kita lebih sadar bahwa di lingkungan kita ada yang tidak beres dan kita itu mau melindungi diri kita. Berarti tidak berlebihan kalau saya mengatakan hidup new normal ketika kita lebih sadar pola makan yang baik, pola tidur, kemudian pola olahraga yang baik, itu adalah bentuk bagaimana cara kita merawat diri kita. Mencintai dan apa komunitas. yang sudah. Dan komunitas, betul. Bahkan kehidupan secara luas. Ini menarik sekali, dan new normal ini ya bagaimana pemerintah berperan untuk menyuarakan itu, saya rasa adalah hal yang baik untuk kita jalankan bersama-sama, saudara sekalian. Meskipun ya wangel, kita kan kadang itu kalau bahasa Jawanya tuh kita tuh anteng, tapi anteng kitiran. Jadi anteng tapi kayak apa ya, nggak bisa diam, akhirnya obah, terus pengennya itu obah, ngelencer ke sana kemari. Iya, memang itu menyenangkan, dan saya percaya kok suatu saat itu pasti ada. Suatu saat itu pasti kita bisa terjadi. Kita main ke sana kemana dan dengan kondisi yang lebih. Tapi untuk saat ini yang harus kita lakukan. Dan tadi kita belajar dari Rasul Paulus tadi, menjadikan Kristus itu sebagai teladan ketabahan. Bukan hanya apa tadi sebagai model, tapi modal untuk kita memperjuangkan ini semuanya. Ya, mungkin itu yang bisa saya rangkum dari perbincangan kita. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Mas Yohanes? Ya, saya rasa cukup ya, itu aja. Jadi semoga kita bisa menjalani hari ini dengan penuh semangat, gitu ya, menjalani berbagai macam hal baru itu bukan sebagai bentuk keputusasaan kita dengan keadaan ini, tapi justru bentuk kita memiliki pengharapan yang berasal dari model dan modal kita, yaitu Kristus sendiri. Ya, itu renungan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya itu boleh menjadi berkat untuk kita semuanya, dimanapun kita berada, entah sendiri atau bersama dengan keluarga kita mendengarkannya. Biarkanlah satu-satunya kekuatan kita hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus saja. Oke, kita akan menutup renungan kita, dan saya mohon Pendeta Yohanes boleh berdoa untuk kita sekalian, untuk kelangsungan persekutuan kita dalam segala keterbatasan ini. Yang minta tolong. Mari kita berdoa. Ya Bapak kami mengucap syukur atas kesempatan kami untuk tetap boleh memelihara iman kami bersama sebagai komunitas umat Tuhan di GKI Sepanjang. Kami bersyukur untuk Penatua Firmanda yang terus juga Kau hadirkan di tengah-tengah kami untuk mengajak kami bersama-sama bertumbuh
berkembang bersama-sama di dalam kasih Kristus melalui persekutuan ini dan juga berbagai macam upaya yang dilakukannya. Kiranya kami boleh bersama-sama juga sebagai jemaat Tuhan, kami saling mendukung Tuhan untuk terus saling membangun sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Tolonglah kami Tuhan untuk menghadapi krisis ini dengan semangat kepedulian karena kami memiliki Kristus. Engkau sebagai teladan kami, namun juga sebagai modal, sebagai kuasa yang memberikan kami kemampuan untuk menghadapi krisis ini dengan ketabahan. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami, walaupun seakan-akan membosankan, tapi kami menjalani setiap rutinitas kami ini dengan terus serius dan menjadi terus bermakna bagi diri kami maupun bagi orang-orang di sekitar kami, karena kami senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami berdoa bersama dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Mas Yohanes. Sama-sama. Boleh bergabung. Oke, itu saja Bapak Ibu Ngopeni Iman episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode mendatang. Sampai jumpa, shalom.